Halo Sobat Suara, kita ketemu lagi di saat sekarang ini ya. Jadi ada banyak hal yang menjadi tema kita setiap hari sebenarnya. Tapi hari ini, hari spesial ya, kita akan ngobrol dengan seseorang yang begitu penting di Bali ini ya. Dan banyak hal kita akan ulik ya, kita akan kupas tentang situasi cyber yang ada di negeri kita ini nanti, yang semakin gak karuan-karuan, yang harus diatur ke depannya ya. Jadi tidak salah kalau Dianapura Suara hari ini menghadirkan orang yang betul-betul spesial bagi kita semua. Saya perkenalkan Bapak Igede Wirakusuma Wahyudi. Selamat datang Pak Wira, saya biasa panggil apa ya? Lama sekali kita nggak ketemu. Iya, lama sekali. Tahun berapa terakhir itu ya, tahun 2020-an ya. Ya. Dan selamat datang di tempat kami di Dianapura Suara. Kita akan banyak ngobrol yang tentunya diharapkan relate bagi pemuda media. Boleh Bapak sampaikan posisi Bapak sekarang seperti apa gitu Pak? Baik, terima kasih Pak Wira juga. Ya, sebenarnya Pak Wira, tapi dipanggilnya Pak Yaya. Kita sama-sama Wira. Senang sekali bisa hadir di sini, ya, terutama menyapa Sobat Suara yang sudah menyaksikan acara kita. Terima kasih Pak Yaya sudah mengundang kami. Terima kasih juga untuk kesempatan ini, karena memang salah satu yang menjadi tugas kami adalah literasi digital. Oke, Pak Yaya sudah memberikan kesempatan. Saya sendiri, Gede Wirakusuma Wahyudi, adalah selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar, yang salah satu tugasnya adalah memang selalu bergerak untuk mengedukasi warga terkait dengan literasi digital. Maksudnya harapannya dengan kita mengedukasi ini, kita akan bisa menggunakan media digital saat ini dengan cakap, bijak, dan berbudaya. Itu tadi. Pak, kita ngobrolin tentang tema kita. Jadi apa tema kita rencananya Pak? Kita mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat. Kan tidak banyak orang yang paham ruang digital itu yang gimana maksudnya Pak? Ya. Jadi kita tahu belakangan ini hampir tidak ada aktivitas kita yang tidak terkoneksi internet. Kita baca memang konektivitas internet di Indonesia saat ini di Denpasar sendiri itu hampir 90%. Artinya sebagian besar 90% warga itu sudah terkoneksi internet. Kemudian datanya itu hampir separuh lebih warga Indonesia, dari 270 juta itu hampir 170 juta itu sudah menggunakan gawai atau gadget yang smartphone yang terkoneksi internet. Betul. Jadi data yang luar biasa itu artinya adalah apa? Koneksi internet, kehidupan digital tidak bisa dipisahkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Sebagai teknologi, memang dunia digital memberikan banyak kemudahan. Berbagai aktivitas kita didukung digital. Bahkan sekarang mungkin edukasi, informasi banyak melalui media sosial. Kemudian kegiatan kita dalam transaksi itu sudah dengan digital. Semua. Pelayanan publik sudah dengan digital. Kita ngantri di rumah sakit menggunakan fasilitas BPJS misalnya, itu sudah dengan antrian digital. Jadi hampir setiap aktivitas kita menggunakan digital. Itu salah satu manfaat baik dari dunia digital. Memang digital itu sudah menjangkau ke semua lini. Pendidikan menggunakan digital. Ya, sekarang mungkin anak-anak TKA, ya, kemarin anak saya TKA sudah dengan perangkat, nggak ada lagi dengan kertas. Jadi sudah semua pakai. Sudah hampir semua aktivitas kita. Bahkan kalau sekarang ya banyak orang tua mungkin yang orang dewasa, kalau ketinggalan dompet itu masih aman, tapi kalau udah ketinggalan HP itu seakan-akan kiamat gitu ya, karena hampir semua pekerjaan ada di situ. Baru bangun yang diambil bukan apa, tapi HP. Ya. Kita semua seperti itu. Ya itu, jadi makanya kenapa kita sampaikan sekarang. Nah itu salah satu manfaat dan banyak sekali manfaatnya. Tapi sebagai teknologi itu memang secara umum dimanapun teknologi itu pasti ada sisi lain yang perlu kita waspadai. Nah ini yang mungkin kita perlu sampaikan. Pertama adalah kita pahami teknologinya apa, perangkat kita pahami. Itu tadi cakap. Kita ketahui fitur-fiturnya, kita ketahui aplikasi itu fungsinya apa, sehingga kita bisa memanfaatkan perangkat dan aplikasi itu dengan optimal. Ya, di sisi lain kan memang kita
membutuhkan manfaat. Ya, manfaat itu. Tapi di sisi yang lain juga orang memanfaatkan hal-hal negatifnya bagi kita gitu, bagi kita pengguna dan bagi keuntungan dia gitu. Tapi ini yang harus kita jaga ruang ini Pak ya. Ya. Kami makanya sekarang sampaikan adalah tadi kita wujudkan yang sehat dan aman. Sehat dalam arti apa? Kita sendiri yang tahu kebutuhan apa yang kita inginkan di dunia digital. Kemudian yang kedua, mungkin banyak kita yang larut. Nah inilah mulai dari diri kita sendiri harus mulai sekarang membatasi seberapa besar kita akan mencari informasi di dunia digital. Kemudian yang ketiga, yang sehat itu saya bilang, biasakan kita mencari informasi itu dari media yang memang terpercaya. Betul. Ya, jadi ketika kita bisa menerima informasi dari banyak, kita sekarang berseliweran. Kalau namanya istilahnya, kalau kami dulu pandemi, bahkan COVID ya, pandemi. Kalau ini ada infodemi. Bagaimana informasi itu begitu banyak kita terima setiap hari, bahkan mungkin setiap detik informasi itu masuk. Kita sendirilah yang perlu membentengi diri seberapa perlu kita terhadap informasi tersebut. Nah, bagaimana kita menjaga infodemi itu? Kita kan perlu saring Pak. Ya, perlu saring. Tidak salah kita menerimanya. Pertama adalah biasakan mencari informasi dari sumber media terpercaya. Kemudian jangan mudah percaya kepada informasi yang masih belum terkonfirmasi. Karena sekarang banyak media-media itu hanya mengupload berita, kemudian tidak banyak ada keterangan di sana. Betul. Kalau kami kan, saya kan dulu juga pernah wartawan, jadi paham betul ada 5W1H. Nah, ketika sebuah informasi ditayangkan tanpa informasi yang detail tentang di mana kejadiannya, siapa yang terlibat, bagaimana ceritanya, kenapa itu terjadi dan sebagainya, jangan dulu itu dipercaya sebagai sebuah berita. Itu hanya sekedar informasi yang belum kita pastikan adalah merupakan sebuah berita yang akurat. Tidak jelas. Tidak jelas. Jadi itu pentingnya tadi saya sampaikan, kita selalu harus merujuk ke media-media terpercaya yang memang punya kaidah-kaidah jurnalistik, yang memang punya standar-standar dalam menyampaikan informasi itu sudah akurat, kemudian memenuhi standar tadi 5W1H, ada cover board-nya gitu. Jadi lengkap informasinya. Karena kita sering melihat saat ini kan kadang-kadang sebuah akun ya, citizen journalism itu dia hanya ngupload, entah dia ngambil dari orang atau kejadian yang sepintas dia lewat, kan tanda tanya ini jelas. Kejadian di mana, kemudian kronologinya seperti apa, malah akhirnya banyak terjadi di kolom komen kita mencari jawabannya kan. Nah itu belum tentu benar. Nah ini yang mungkin harus kita perbaiki, bahwa carilah informasi itu di sumber resmi. Kemudian kita batasi diri seberapa jauh kita perlu informasinya, kita yang memilih sendiri, jangan sampai perangkat itu yang mengatur kita. Kalau di sisi orang yang upload, barangkali dia itu perlu memiliki etika. Etika untuk menyampaikan berita yang benar, yang 5W1H itu harus dia tahu. 5W1H, siapa, apa, bagaimana, di mana, kapan, itu kan mesti jelas. Karena bisa saja kejadian yang lama di-upload ulang. Kalau tidak ada keterangan seperti itu. Kalau di dalam beritanya sudah jelas bahwa itu kejadiannya misalnya bulan Mei, ketika nanti di bulan September di-upload ulang lagi dengan konteks berbeda, orang akan tahu itu kejadian lama yang di-upload ulang. Supaya tidak seolah-olah ini baru lagi gitu ya. Betul. Jadi Pak Wira jadi sebagai Kepala Dinas Kominfos ya, jadi itu banyak hal tentunya, kejadian-kejadian yang terkadang merusak mental masyarakatnya. Cyberbullying kan sudah banyak banget sekarang. Apa bisa diceritakan Pak cara untuk menggawangi masyarakat biar tetap nyaman dan tetap sehat nuraninya menghadapi keadaan? Jadi sebenarnya memang salah satu yang sering kita sampaikan adalah kita batasi penggunaan gadget, kita batasi mencari informasi di media sosial itu dari kita sendiri. Betul. Jadi perbanyaklah interaksi sosial. Yang sekarang kan kita lihat dengan interaksi media sosial, interaksi sosial berkurang. Contoh ya, misalnya kadang-kadang mungkin ya kita lihat dengan anak sendiri, mungkin kita di kamar chat-chatan. Masih di kamar ya, saya di kamar, anak di kamar, kita chat-chatan. Nah itulah yang mungkin kita harus kurangi. Mari kita perbanyak interaksi, komunikasi di meja makan misalnya. Jadi kembali lagi tadi saya bilang, yang sehat itu seperti apa? Kita sendiri tahu.
Sebenarnya menurut WHO itu sudah dijelaskan bahwa interaksi di digital itu yang sehat antara 2-4 jam per hari. Nah, mungkin kita bisa tahu sendiri sekarang bahkan ada yang bisa 6 jam, 8 jam. Bisa 12 jam. Survei di Denpasar itu anak-anak itu rata-rata 6-8 jam penggunaan interaksi di media digitalnya. Entah itu dalam bentuk scrolling, entah itu dalam bentuk game online dan sebagainya. Nah, inilah saya kembalikan bahwa mari kita kembali ke aktivitas fisik, aktivitas nyata yang tidak semu. Kemudian yang kedua, harus dipahami bahwa perangkat yang terkoneksi dengan internet itu adalah media publik. Namanya saja media sosial, media publik. Ini yang sering mungkin anak-anak kita tidak pahami. HP-nya kan privat, HP pribadi. Dia melakukan aktivitas di kamar sendiri. Seolah-olah kesannya privat. Padahal yang dia pegang adalah perangkat yang terhubung dengan koneksi yang tanpa batas. Dunia luar. Beberapa kali kejadian yang mungkin yang viral itu akhirnya ketika dia menyampaikan ranah pribadi di dunia yang sangat terbuka ini, itu yang tidak bisa kita stop. Kemudian aktivitas, memang media sosial itu kan kesannya personal communication ya. Tapi harus dipahami bahwa apapun yang kita ucapkan di sana, apapun yang kita komen, apapun yang kita upload itu adalah publik tanpa batas. Jadi harus kita pahami konten seperti apa, kata-kata seperti apa, ataupun komentar seperti apa yang kita akan sampaikan di dunia yang publik itu. Ini yang sering kita tidak sadari karena kesannya privat. Kita sendiri di kamar dengan HP sendiri, tidak ada orang lain di sekitar kita. Jadi soalnya kita komunikasi yang personal. Padahal itu adalah semua orang. Sehingga kesannya adalah cara berkomunikasi kita sangat personal, gitu, menggambarkan karakter kita. Oke, luar biasa. Jadi sobat suara ini betul-betul daging ya. Yang ngomong ini betul-betul ngerti banget tentang komunikasi dan informasi. Karena Pak Wira sebagai Kepala Dinas Kominfos ya, Denpasar sudah tahu cara menggawangi masyarakat supaya nyaman dari lingkungan cyber digital ini. Dan terkadang memang perlu mungkin Pak, apakah ada kebijakan dari pemerintah untuk menggawangi masyarakat dari lingkungan-lingkungan yang dalam tanda kutip negatif di bidang ini Pak? Salah satu yang sudah diterbitkan Kementerian Kominfo Digital dari Kementerian Pusat adalah PP nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Di sana menyebutkan bahwa penggunaan media sosial dibatasi untuk anak di bawah 16 tahun. Nah, kemudian dari kementerian juga sudah kemarin melakukan, setelah PP Tunas ini diberlakukan, mereka meminta platform-platform digital itu untuk men-sweeping kalau memang ada penggunanya adalah anak-anak di bawah umur. Jadi tidak diizinkan anak-anak menggunakan akun sendiri. Nah, dalam hal ini memang keluarga itu menjadi salah satu inti ya dalam literasi digital. Bagaimana keluarga itu betul-betul menekankan nilai-nilai yang seharusnya yang sudah lama mungkin kita tidak ingat lagi. Tanggung jawab di kepala keluarga. Ya betul. Untuk parentingnya mengasuh anak itu, karena memang ada tren yang berubah sekarang. Jadi anak-anak sekarang mungkin karena kesibukan orang tua, supaya anak-anaknya tenang ya, tidak recokin orang tua, langsung dikasih HP kan. Ya itu tidak salah. Tetapi yang penting adalah bahwa apa yang dikonsumsi itu memang sesuai usia. Jadi kan banyak mungkin platform yang menyiapkan untuk anak-anak. Kalau YouTube contoh ya ada YouTube Kids dan sebagainya. Jadi tidak salah ketika kita memberikan gadget kepada anak-anak, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa apa yang dikonsumsi itu memang sesuai usia, kemudian ada batasan waktu yang kita terapkan. Atau ada perlu platform aplikasi yang disembunyikan untuk anak-anak, ada nggak itu? Ada. Ada sebenarnya, saya tidak ingat, tapi ada sebenarnya yang aplikasi-aplikasi yang memberikan kepada orang tua untuk hadir bersama dan mengawasi. Jadi Pak Wira sebagai Kepala Dinas Kominfos itu sebenarnya udah banyak memberikan kebijakan gitu ya. Jadi informasi-informasi lewat akun-akun dan juga kanal-kanal resmi pemerintah sudah setiap hari ya, setiap hari dibelas. Jadi informasi-informasi ini kepada masyarakat.
Dan terutama barangkali literasi digital ini sangat dibutuhkan Pak ya? Ya betul, literasi digital ini sangat dibutuhkan karena kita semua barangkali kemajuan teknologi itu begitu besar. Kemudian kemampuan HP sekarang itu semakin meluas. Kalau dulu mungkin hanya bisa, zaman kita mungkin hanya bisa telepon, kemudian mulai dari WA, SMS dulu ya, kemudian ada sekarang WA. Komunikasinya begitu luas dan hampir tidak ada batas. Nah inilah yang perlu kita selalu diingatkan bagaimana cara menggunakan perangkat itu supaya untuk kita sendiri bermanfaat dan sehat. Yang perlu saya sampaikan kembali adalah bahwa tadi cakap ya, mengetahui perangkat ini fiturnya apa yang perlu kita tahu dari perangkat ini dan bisa kita gunakan untuk keperluan positif. Yang kedua adalah bijak. Ketika kita melihat informasi ini, kita menggunakan hati. Ini informasi ini kira-kira benar nggak ya? Informasi ini kira-kira bermanfaat nggak untuk kita? Kadang-kadang kita kan sering begitu ditaruh informasi, wah langsung share. Jadi kita menggunakan hati dulu. Kalau ini kita share, ada nggak yang terluka? Ada nggak yang merasa sedih? Ada nggak yang merasa marah dengan informasi ini? Seperti tadi Pak Yaya sampaikan, cyberbullying. Mungkin kita bisa rasakan sekarang cyberbullying itu justru dampak dan kecepatan penyebarannya lebih besar daripada kalau cybernya di fisik ya. Mungkin kalau cyber fisik yang terlibat 2 orang, cyberbullying itu yang terlibat bisa banyak orang, dan banyak orang yang bisa berkomentar yang tidak pantas, menyebarkan, yang bisa menyudutkan dari korban, dan penyebarannya kita tidak bisa batasi. Oleh karena itu perlu hati-hati sekali bagaimana kita dalam berkomunikasi di dunia digital. Itu memang pertama tadi Pak ya sampaikan, ada etika yang perlu kita pahami. Kemudian kita orang Indonesia, apalagi orang Bali itu ada budaya yang perlu kita pertimbangkan. Ini kira-kira budayanya cocok nggak dengan kita ya. Kemudian yang tadi saya sampaikan, ada hati yang kita libatkan, itu bijak. Bagaimana kita betul-betul bijak. Contoh ya, salah satu yang mungkin yang sangat mendasar yang sering kita tidak sadari bahwa ketika kita memvideokan atau mengambil foto orang itu seharusnya izin. Betul. Apalagi kita akan mengupload mereka di media sosial. Sekarang juga kita ingatkan mungkin teman-teman yang di PRI tentang korban. Kan banyak kadang-kadang orang ada korban diupload, sampai keluarganya bahkan mungkin di postingan itu menyampaikan tolong diturunkan. Komplain malah kan. Ya itu korban, itu jangan diviralkan seperti itu. Jadi ini yang perlu kita selalu ingatkan. Tadi kan cakap sudah. Nah, bijak ini ada etika, ada hati, ada nurani yang mesti kita terus ingatkan bahwa ini orang lain yang dampaknya mungkin tidak baik buat keluarga. Jadi harus ada etika yang kita kedepankan. Ya. Bahasa juga sekarang kita lihat bahasanya dikomenkan, wah itu luar biasa. Sudah kadang-kadang otaknya didengkul kayak gitu. Jadi lebih dulu menyatakan gitu. Jadi kita ingat bahwa di media sosial itu ada undang-undang yang ITE itu adalah tidak boleh hate speech, tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian, tidak boleh menyampaikan sara. Kemudian dari cyberbullying tidak boleh kita body shaming ya. Body shaming, kemudian mengomentari seseorang. Kan paling sering kita lihat kan, wah ini IQ-nya 0, otaknya kosong. Itu kan sebenarnya nggak etis ya. Jadi kita belum pernah ketemu sudah bisa menilai orang nih kemana. Jadi ya, seperti itulah ya. Dan kita tahu netizen di Indonesia itu paling sopan nomor 2 di dunia. Ya, paling sopan ya. Kita mengalami ya gitu ya. Betul-betul sopannya dari bawah ya. Jadi itulah banyak hal yang kita dapatkan dari Pak Wira, Kepala Dinas Kominfo Kota Denpasar. Sobat Suara, saya jadi teringat kalau masa lalu ya, kalau remains Pak, masalah hati itu. Jadi sebenarnya dunia sekarang yang begitu cepat itu dibedakan, sangat berbeda dengan zaman kita. Semuanya ada tata krama kan. Jadi kalau mau membuat sesuatu harus izin orang tua yang lebih ngerti, dan kata hati itu harus ada gitu ya. Nggak sekarang ini apapun yang begitu muncul di kepala langsung
Ya. di share dari dia. Disampaikan, ya. Dan itu betul-betul sangat berbahaya kan. Ya. Dan kalau kita pikir di Bali ini Pak, kalau kita melaju lagi sedikit ya, korban bullying itu kan banyak banget. Banyak. Bahkan dikatakan Bapak barangkali punya datanya, di Bali tertinggi orang bunuh diri Ya. seperti itu. Barangkali Pak bisa menghubungkan pentingnya literasi dan etika berkomunikasi nih Pak. Jadi emang 3 poin literasi yang kami selalu sampaikan. Pertama tadi cakap, mengetahui teknologinya, Ya. mengetahui fitur-fitur dari perangkatnya. Tadi menyampaikan bahwa perangkat itu meskipun personal tapi dia adalah publik. Itu kecakapan. Mengetahui dia bahwa dia berinteraksi dengan perangkat yang personal, tetapi interaksinya adalah publik tanpa batas. Itu loh kecakapan. Yang kedua adalah tadi bijak, menggunakan hati. Apakah konten ini akan menimbulkan amarah, apakah konten ini akan menimbulkan kesedihan, atau menimbulkan rasa sakit bagi orang lain, atau bagi diri kita sendiri. Dari segi ucapan, dari segi perbuatan, ataupun dari segi kontennya sendiri. Yang ketiga, yang juga perlu kita apalagi di Bali, itulah berbudaya. Budaya. Kita jangan lepas dari budaya kita. Dan yang saya kira juga di Bali dan di Indonesia itu tidak kurang konten-konten berbudaya kita bisa sampaikan. Banyak sebenarnya. Banyak sekali. Tapi yang kita lihat kecenderungannya adalah apa? Melawan arus, anomali. Kemudian konten-konten yang mungkin ingin viral tetapi justru berbahaya. Yang kita lihat ada konten yang menyeberang kereta, konten yang terjun, yang pernah kita tahu itu ada yang sampai menjadi korban. Jadi sebenarnya kita tidak kurang konten-konten berbudaya yang akan membuat menjadi daya tarik. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan, selalulah positif, karena untuk anak-anak muda terutama sekarang, apapun konten kalian di dunia digital itu akan meninggalkan jejak digital. Itulah yang akan di-tracing ketika teman-teman akan mencari pekerjaan. Banyak sekarang perusahaan itu mensyaratkan adalah mengumpulkan kita adalah akun media sosial. Tujuannya apa? Mereka tracing. Ya. Itu dengan sebuah alat media analitik itu dalam waktu singkat akan menggambarkan dan profiling seperti apa dia, Siapa kita? Gitu. siapa dia, bagaimana track recordnya di dunia digital. Karena kadang-kadang yang kita lihat sering sekali anak-anak ataupun remaja ataupun siapapun kita itu menampilkan yang berbeda di media sosial, bukan yang sehari-hari. Seolah-olah media sosial itu adalah dunia berbeda. Padahal sebenarnya kalau kita amati bahwa sebaiknya kita menggunakan media sosial itu seperti apa yang kita Keseharian kita. Ya, jadi tunjukkanlah nilai positif kita, tunjukkanlah karya-karya kreatif kita di sana. Karena manfaat media sosial itu juga akan ke depan akan panjang. Betul. Jadi sobat suara, ini hati-hati. Jadi kalian yang memiliki rekam jejak yang negatif itu akan susah dihilangkan. Ya. Jadi mulai sekarang kumpulkan gitu ya. Apa yang positif, apa yang baik dan relate bagi orang lain dan dibutuhkan orang lain, itu yang kalian harus buat dalam etika digital saat sekarang ini. Jadi ada 3 poin itu tadi kuncinya. Pertama cakap, bijak itu menggunakan hati, dan yang ketiga budaya. Sesuaikanlah dengan norma timur, dengan budaya kita. Konten-konten berbudaya nggak kurang kan? Betul ya. Kita menyimpan budaya itu kan bukan hanya seni tari ya, tapi ragam masakan, kan, pakaian, banyak hal, bahasa, kemudian masakan aja itu udah perbedaan budaya luar biasa. Betul. Ragam budaya kita masak aja, kemudian buat keterampilan misalnya kan, yang pernak-pernik kecil-kecil seperti itu. Itu positif dan relate dengan orang yang suka sama itu kan ya. Jadi apalagi Pak Yaya nih ya, saya kira penyanyi nih, jadi ya bikin nyanyian gitu sambil berkebun misalnya, itu kan luar biasa. Itu relate bagi. Karena saya pernah ada itu kemarin sempat viral Naura ya, anak kecil umur SMP tapi dia pintar sekali menyanyikan lagu keroncong yang zaman dulu. Naura, coba ada akunnya itu. Ya. Sempat anak kecil pintar banget. Gitu. Artinya itu positif banget kan? Positif banget. Budaya gitu ya? Ya budaya. Kita nggak kurang budaya. Betul Pak Mir, tapi orang nanti kadang-kadang mengejar viral itu dia harus mengerjakan anomali itu Pak, supaya banyak yang nonton. Sengaja gitu menabrak aturan, melecehkan orang, sehingga orang banyak komentar di kolom itu. Barangkali itu yang dicari
Tapi kan itu negatif banget gitu ya. Ya kita mulai dari diri sendiri. Ya kalau misalnya semua orang berpikir itu tidak penting kan tidak akan viral. Ya betul. Ya jadi mulai dari diri sendiri, kita sendiri selaku konsumennya. Jangan juga suka nontonnya kayak gitu-gitu, jadi ya tidak akan viral. Artinya kembali ke hati itu ya. Ya, kembali ke hati, kemudian tetap etika tadi Pak, saya bilang etika itu adalah sama dengan budaya tadi. Budaya Timur kan banyak menyimpan etika yang luar biasa ya, mungkin orang di luar budaya kita justru kagum dengan itu, tapi sekarang kita sendiri yang menghilangkannya. Luar biasa nih Pak Kadis. Banyak hal yang sudah kita ceritakan, kita tanggapi dengan positif, dan barangkali sebagai seorang birokrat dan juga kepala dinas gitu, Pak Wira, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan untuk masyarakat. Ya, tadi kan kita sudah masuk di sehat ya, di sehat. Yang sekarang adalah aman. Nah, aman ini yang memang paling sering terjadi sekarang, menjadikan masalah yang cukup besar. Banyak masalah finansial terutama kaitannya dengan perilaku aman ini. Yang pertama adalah pastikan memang tidak mudah kita membagikan informasi pribadi. Contohnya apa Pak? Informasi pribadi adalah tentang nomor KTP, nomor WA, email. NIK itu ya Pak? NIK itu jangan pernah dibagi. Kemudian nomor WA pun kita harus selektif. Harus kita tanyakan kepentingannya apa. Kemudian lindungi akun-akun kita semua itu dengan pelindungan yang memang sudah disiapkan oleh platform. Platform sebenarnya sudah menyiapkan pelindungan, ada two factor authentication, 2 tahap autentikasi, kemudian macam-macam pelindungan, connect dengan gadget dan sebagainya. Jadi pelajari platformnya, kemudian gunakan manfaat yang disiapkan oleh platform, kemudian tambahkan. Kalau saya pribadi itu menambahkan namanya Google Authenticator ya, ada aplikasi yang memang membuat itu personal sekali dan selalu menggunakan password yang memang spesifik dan rutin ganti. Ya itu kadang-kadang karena perilaku kita sendiri yang sering membuat itu adalah tingkat keamanannya jadi menurun. Artinya ada risikonya meningkat ketika perilaku kita yang abai. Kemudian hindari gunakan wifi publik ketika kita berinteraksi keuangan. Contohnya seperti itu. Jadi banyak orang mengira wifi publik nih gitu, wifi gratis itu. Kemudian dia berinteraksi keuangan di sana. Padahal ketika kita berbahaya sekali. Karena wifi publik itu juga pasti diakses oleh orang lain. Ketika orang itu paham, dia akan bisa membaca bahwa kita ada di situ dan alamatnya kelihatan gitu. Betul. Ya, jadi tadi lindungi akun-akun kita karena banyak kasus, banyak kejadian fraud ataupun kesalahan atau masalah finansial itu bermulai dari akun yang diretas. Kemudian pastikan ketika kita mengklik itu linknya adalah link resmi. Kalau kita ragu-ragu sebaiknya konfirmasi. Betul. Dan memang ketika ada banyak sekarang penipuan itu menunggangi atau berbarengan dengan program pemerintah. Contohnya? Contoh ya kemarin Cortex itu kan pemadanan akun Cortex dengan link. Nah itu ada yang menelpon bahwa akun pajak kita akan diblokir kalau kita tidak memberikan informasi pribadi. Itu hati-hati. Kemudian tentang aktivasi IKD, bahwa kalau kita tidak mengaktifasi IKD, akun kita akan hilang. Gitu. Jadi memang saat itu kan ada program pemerintah memadankan Cortex dengan NIK, tapi itu kan dilakukan di kantor pajak. Lebih baik kita lakukan langsung. Kalaupun memang misalnya melakukan secara daring, pastikan memang akunnya betul-betul akun resmi. Cari sumber pembanding. Jangan menerima saja apa yang misalnya ada WA, silakan isi linknya melalui akun ini. Mungkin itu betul, oleh karena itu kita verifikasi lagi. Pastikan kita memverifikasi bahwa itu akunnya benar. Dengan cara mencari di sumber lain. Apakah menghubungi kantor pajaknya atau kantor dukcapilnya? Apakah betul ada akun seperti ini yang harus kita isi? Jadi ada verifikasi. Ada cek dan recheck kembali. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang datang, langsung kita isi. Terkadang memang kejahatan penipuannya muncul karena kita memberikan peluang, bukan? Kita yang membuka gitu ya. Ya seperti tadi saya bilang, kita tidak melindungi akun kita. Jadi kita perilaku kita yang mengundang orang untuk hadir. Kemudian
kita mudah percaya dengan apapun yang ada yang masuk. Nah itu yang mungkin dimanfaatkan oleh orang. Jadi saran saya, jadi apapun informasi itu lakukan cek recheck. Kalau tadi informasi berita, lakukan cek recheck pada sumber terpercaya. Betul. Kalau informasi tentang lembaga, konfirmasi ke lembaganya. Terima kasih banyak atas peran sertanya ya, ngobrol kita pada saat sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan betul-betul bisa sangat-sangat bermanfaat. Tunggu dulu, barangkali Pak Wira ada yang mau disampaikan? Ya, oke, baik. Jadi Sobat Suara, seperti tadi saya sampaikan, dunia digital memberikan manfaat yang tanpa batas, tapi begitu juga ada sisi buruknya yang mesti kita waspadai, dan itu kembali lagi kita ke interaksi nyata, bagaimana kita mengembalikan komunikasi interaksi itu dengan hati tadi. Dengan hati, dengan interaksi yang nyata, kita tumbuhkan kembali hal-hal lama yang memang penting, yang kita perlu tumbuhkan kembali seperti tadi, hati, kemudian interaksi nyata, ada etika, ada budaya. Saya kira itu semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Kadis. Jadi Terima kasih banyak juga Pak ya sudah memberikan kesempatan. luar biasa. Ini juga teman ngobrol lama, jadi tumben ketemu jadi kami. Pak Yaya ini guru saya sebenarnya, jadi saya selalu banyak belajar dari Pak Yaya sampai pada saat ini. Jangan ditambahin. Ya. Oke, Iya. Sobat Suara, ketika kalian akan mendapat informasi lebih banyak lagi, kalian bisa lihat di bawah ini ya, informasi-informasi kemana link yang harus Anda hubungi. Tetap berbahagia dan sukses. Terima kasih, selamat siang.